Beliau Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami sampaikan terima kasih sekali lagi kerawannya. Yang kedua terima kasih kesempatannya untuk teman-teman dalam kegiatan pengibasan ini. Kami terus terang Pak Zainul berupaya memotivasi teman-teman ketika ada peluang-peluang untuk mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Prasetyo, Kepala SMP Negeri 3 Kota Batu, yang kami hormati Dr. Zainul Anwar, Fasilitator Nasional dari Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Bapak Muhammad Rafiq, serta tak lupa Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 3 Batu yang berbahagia. Mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan semua. Mohon izin saya akan memaparkan berbagi praktek baik implementasi 7 jurus BKRA. Aku bertanya, kok jurus sih? Kenapa sih kok digunakan kata-kata jurus? Ya ini terinspirasi dari seni bela diri di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jurus, nah kalau jurus itu pasti kan kita mempunyai strategi, butuh kekuatan, butuh komitmen, butuh seni ketulusan hati seperti itu ya. Sehingga diharapkan dari pelatihan yang saya lakukan kemarin ya, saya sama Bu April ini digodok di Padepokan 7 jurus BK ya, itu seperti itu. Nanti diharapkan kami Bapak Ibu BK nanti bisa menerapkan jurus-jurus hebat untuk membimbing karakter anak-anak di sekolah atau di daerah kita masing-masing seperti itu ya. Di sini ada 7 jurus BK hebat itu apa aja sih ya? Yang pertama itu adalah kenali potensi, di mana nanti dikenali potensi kita akan menggali apa potensi anak-anak. Nah itu nanti kita gunakan asesmen bakat dan minat. Yang kedua yaitu kelola emosi. Nah di sini nanti ada pembelajaran sosial emosional anak-anak. Bagaimana mereka mengatur emosinya mereka. Nah nanti kita akan belajar di situ. Tapi nanti kita di sini tidak belajar bagaimana 7 jurus BK ya. Tetapi saya nanti akan berbagi praktek baik saya 2 jurus yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi bagaimana sih langkah pelayanan kita? Nah itu kita menggunakan metode experiential learning ya, dengan sintak yaitu ARKA. Apa sih ARKA itu? Nah ARKA ini adalah A-nya itu aktivitas, yang B itu refleksi, yang K itu konseptualisasi, yang keempat A itu adalah aplikasi. Jadi kita mengajarkan ke anak itu lebih pada langsung pada prakteknya seperti itu. Saya ngambil jurus ke-1 yaitu kenali potensi. Nah ini ketika anak-anak mengerjakan, kemarin yang saya buat piloting itu adalah kelas 8H ya, mereka di ARKA yang pertama yaitu aktivitas ya, aktivitas di situ anak-anak mengerjakan asesmen kenali diriku yang terdiri dari 3 tadi ya, FARK, minat riasek, kecerdasan majemuk, melalui website yang sudah saya kirimkan ke grup anak-anak. Nah di sini refleksinya saya mengajak mereka berdiskusi, menggali apa sih yang kalian rasakan setelah mengerjakan asesmen ini. Nah, apa manfaat yang kamu peroleh setelah kamu mengerjakan ini? Nah, karena anak-anak ini tidak semuanya mau dan mampu untuk mengatakan dengan langsung ya. Jadi di sini saya juga memfasilitasi anak-anak lewat tulisan. Jadi yang mereka belum bisa berkata-kata secara langsung, mereka bisa menulis pada buku atau lembaran seperti itu. Jadi menggali apa yang mereka rasakan, manfaat apa yang sudah mereka peroleh setelah mengerjakan asesmen tadi. Untuk yang implementasi jurus kedua yaitu kelola emosi. Latar belakang saya memilih jurus kedua kelola emosi ini adalah
bahwa siswa SMP ya di SMP 3 ini juga mereka itu sering merasa kesulitan mengelola emosi dan mengendalikan diri. Nah, seperti anak-anak ketika diganggu temennya itu mudah marah, tidak bisa mengekspresikan kemarahannya dengan baik. Jadi mereka belum paham mana sih emosi yang positif, mana sih emosi yang negatif seperti itu. Akhirnya nanti bisa timbul perkelahian, bullying dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini setelah saya melancarkan angket ya, di situ dari hasil angket itu ada aspek self management itu yang menjadi nilai terendah dalam asesmen sosial emosional. Dalam sel tadi ada elemen-elemennya, yaitu elemen EMC kuadrat dalam pembelajaran itu ya. Ada empati. Nah, dalam layanannya saya berikan empati ini nanti tertuang dalam drama mini emosiku. Nah, seperti itu. Yang kemudian ada mindfulness. Nah, mereka saya ajak untuk latihan tarik nafas dan fokus melalui fokus sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, ini juga latihan tarik nafas ini juga untuk bagaimana kita mengelola emosi. Jadi ketika kita menerima rangsangan yang bisa memicu emosi kita setelah menerima itu kita beri jeda sedikit bagaimana kita mengambil langkah selanjutnya. Jadi kita dengan tarik nafas seperti itu, kita berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Ini tadi kalau di sini sebenarnya saya tidak memberikan evaluasi atau nilai. Jadi kalau di suratnya itu diminta mendampingi, gitu ya. Diminta untuk mendampingi. Yang namanya mendampingi ya sharing apa yang sudah disampaikan Bu Enda tadi ini sudah luar biasa ya, yang sudah dilakukan. Ya. Yang diminta cuma mengimplementasikan 2 jurus, ya, 2 jurus, ada 7 jurus, ya. Tadi kenapa kok jurus sudah disampaikan, tetapi yang jurus yang paling laris Bapak Ibu itu jurus 1 dan 2 ini ya, jurus 1 dan 2 ya. Ya mungkin sampai sekarang mungkin kita ya bahkan kita sudah seusia begini ini kadang masih belum tahu ya sebenarnya potensi kita itu apa, itu kok ya gini-gini aja gitu ya. Jadi sebenarnya jurus ini ya minimal bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri ya. Dalam penggalian atau penelusuran bakat minat anak-anak itu kan intinya ada hasil yang kita harapkan itu bakatnya minat bakat itu sesuai dengan apa yang ada pada anak. Kalau minat dan bakatnya sesuai berarti kan kita tinggal mengarahkan, membimbing dan memantau bagaimana perkembangan minat dan bakat. Bagaimana jika hasil itu anak-anak ini minat tapi nggak bakat, atau sebaliknya punya bakat tapi nggak minat. Nah, ini kan perlu kita jadikan jalan atau solusi bagaimana minat atau bakat ini benar-benar terarah gitu ya. Kalaupun dijalankan itu nanti konsekuensinya seperti apa ya, dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan, misalnya motivasi seperti apa atau belum. Kalau bakat itu kan tercipta dari dia sejak lahir itu sudah tumbuh bakatnya. Nah kalau minat ini kan bisa diasah atau bisa ditumbuhkan. Nah nanti bagaimana kita selaku guru itu bisa mengasah atau mengarahkan, ya mengasah atau mengarahkan sampai pada motivasi yang panjenengan tadi sampaikan ya. Kalau tidak sama antara bakat dan minat. Nah nanti bagaimana tugas kita bersama, selain kita memberikan di materi, nah kita juga pasti dari hasil-hasil. Kalau kita kan nggak hanya sekedar tahu, maksudnya kalau kita nggak mendalami seperti dikenali potensi seperti ini kan kita baru tahu nih setelah kita adakan tes ternyata bakat minatnya seperti apa. Nah itu juga ada tesnya seperti tadi. Kalau sudah keluar hasilnya kita tahu anak ini minatnya di sini, bakatnya di seperti ini. Nanti kita salurkan bakat dan minat anak-anak ini sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
seperti yang saya katakan tadi, kalau minat itu bisa ditumbuhkan, bisa diasah dari latihan-latihan yang bisa kita berikan. Nah, kalau bakat itu sudah dari alamiah mereka sejak lahir itu ada bakat bawaan yang mereka bawa, seperti itu Pak Rofi. Marilah kita berdoa bersama, semoga apa yang sudah kita lakukan ini mendapatkan kebaikan, keberkahan dan kebaikan untuk SMP Negeri 3 kita. Semoga kita bisa terus belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal 'ilm wa khairal 'amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah menerima berbagai praktik baik dari Bu Indah dari SMP Negeri 3 Batu. Akhirnya saya mengetahui bagaimana cara menggali potensi anak-anak tentang minat, bakat, serta bagaimana anak-anak cara mengelola emosi dengan sebuah tool yang sangat sederhana. Jadi kita bisa memilih atau menggunakan metode belajar seperti apa yang akan digunakan di kelas supaya anak-anak belajarnya menggembirakan. Saya pikir sangat bermanfaat sekali ya, karena dimana dalam proses layanan di kelas ini sudah ada step by stepnya, yaitu dimana di 7 jurus guru BK hebat ini disebut dengan ARKA, sehingga pemberian layanan di kelas lebih terarah dan lebih bermakna, dan anak-anak juga lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan layanan BK seperti itu.